Kisah Raja Cerus Agung sang penakluk yang penuh belas kasih. Langit Persia berwarna tembaga kala matahari mulai tenggelam di balik perbukitan. Angin padang membawa debu dan bau tanah kering, menyelimuti gubuk-gubuk sederhana di kaki pegunungan Zagros. Di sanalah, dalam sebuah malam yang tenang, seorang bayi lahir kelak dikenal dunia sebagai Cirus, pendiri Kekaisaran Ahamenyar, sang raja para raja, dan lambang kebesaran Persia untuk segala zaman. Awal dari takdir. Mandang, putri Raja Astyages dari Media, menatap bayi kecil dalam pelukannya dengan mata berkaca. Dia akan menjadi cahaya bagi bangsa ini, bisiknya. Namun, jauh di istana Media, sang raja mendengar nubuat dari para peramal. Cucumu, wahai Astyages, akan menumbangkan tahtamu dan menjadi raja bagi seluruh bangsa. Ketakutan mencengkeram hati sang raja tua. Ia memerintahkan seorang panglima bernama Harpagus untuk membunuh bayi itu agar ramalan tak menjadi nyata. Tapi hati manusia seringkali tak sekejam perintah raja. Harpagus yang melihat wajah mungil bayi itu tak sanggup menodai tangannya dengan darah. Ia menyerahkan sang bayi kepada seorang gembala di pegunungan. Rawatlah dia seperti anakmu sendiri, ucapnya lirih. Jangan pernah katakan siapa dia sebenarnya. Dan demikianlah, Cerus tumbuh di bawah langit Persia yang biru, berlarian bersama kawanan domba dan anak-anak desa. Ia belajar tentang kesederhanaan, kerasnya alam, dan arti kebersamaan. Walau darah bangsawan mengalir di tubuhnya, ia tidak dibesarkan dengan mahkota, melainkan dengan luka di telapak kaki dan tangan yang terbakar matahari. Sejak kecil, wibawa alamiah terpancar dari dirinya. Anak-anak lain selalu menunjuknya sebagai pemimpin dalam permainan. Ketika ada yang berselisih, Cerus menengahi dengan adil. Kekuatan bukan untuk menindas, katanya suatu hari kepada teman-temannya, tetapi untuk melindungi mereka yang lemah. Kata-kata itu kelak menjadi jantung dari kekaisaran yang ia bangun, keturunan yang tersembunyi. Suatu ketika, saat remaja, seorang pejabat dari Media yang berkunjung melihat sikap dan wibawa Cirus yang luar biasa. Ia curiga karena wajah anak itu menyerupai mandan muda. Berita itu sampai ke telinga Raja Astyages. Ia memanggil Cerus ke istananya. Di hadapan para bangsawan Media, raja menatap remaja itu lama sekali. "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Cerus, putra seorang gembala," jawabnya tanpa gentar. Senyum samar terukir di bibir Astyages. Ia tahu, darah yang mengalir di tubuh pemuda itu bukan darah seorang penggembala biasa. Dalam diam, sang raja membiarkan cucunya hidup. Mungkin karena kasih, mungkin karena takdir, tapi dari hari itu, dunia mulai berubah. Kebangkitan Persia. Beberapa tahun berlalu, Cerus kembali ke bangsanya, Persia, yang kala itu masih tunduk kepada Media. Ia melihat rakyatnya hidup di bawah bayang-bayang penindasan, pajak berat, dan kehilangan martabat. Dalam malam yang sunyi di kaki Gunung Elam, Cirus berdiri di hadapan para pemuka suku. "Persia bukanlah bangsa budak," katanya dengan suara lantang. "Kita adalah anak-anak gunung dan padang yang luas. Kita tidak tunduk pada siapapun kecuali Tuhan dan kehormatan kita." Kata-kata itu membakar semangat para pria. Satu demi satu suku bergabung, membentuk pasukan besar, dan perang pun pecah antara Media dan Persia. Di medan perang yang dingin dan berdebu, pasukan Cirus berhadapan dengan pasukan Media yang jauh lebih besar. Namun, keberanian Persia tidak mengenal jumlah. Cirus sendiri turun ke barisan depan, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Jika darahku harus menjadi sungai, biarlah ia mengalir untuk kebebasan bangsaku." Dengan strategi yang tajam dan keberanian yang luar biasa, Cirus mengalahkan kakaknya sendiri. Tapi ketika Astyages ditangkap, Cirus tidak menghukumnya. Ia mendekati raja tua itu, berlutut, dan berkata dengan tenang, "Engkau adalah kakakku. Aku tidak datang untuk membalas dendam, tetapi untuk menyatukan bangsa kita." Dari hari itulah Persia dan Media menjadi satu. Sebuah kekaisaran lahir dari kebesaran hati, bukan dari pembantaian. Raja dari dua dunia. Kemenangan demi kemenangan menyertai Cirus. Ia menaklukkan kerajaan-kerajaan di barat, Partia, Elam, dan akhirnya Lydia. Raja Lydia, Drusus, dikenal sebagai manusia terkaya di dunia, dengan istana berlapis emas. Ketika mendengar pasukan Persia datang, ia percaya bahwa kekayaannya akan menjaminnya abadi. Namun, Cirus bukan lawan biasa. Dengan strategi kilat dan tipu daya medan, ia mengepung kota Sardis dan menaklukkannya.
Drusus tertangkap hidup-hidup. Ketika para prajurit Persia bersiap menyalakan api untuk membakar raja itu, Cyrus menghentikan mereka. "Hentikan," katanya tegas. "Api tidak boleh menyentuh seorang raja, bahkan musuh sekalipun." Ia menatap Drusus dan berkata lembut, "Engkau telah menjadi raja yang besar, Drusus. Katakan padaku, apa yang engkau pelajari dari Keb Ayainmu?" Drusus terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, bahwa kekayaan adalah debu bila kebijaksanaan hilang. Cyrus tersenyum. "Maka mulai hari ini, engkau bukan tawanan, melainkan penasihatku." Dan begitu, raja yang satu kali kaya raya itu menjadi sahabatnya, menaklukkan Babilonia. Namun puncak segala kejayaan Cyrus datang ketika ia menatap ke barat daya menuju Babilonia, pusat dunia kuno yang megah dan sombong. Di sana berdiri tembok raksasa setinggi menara, melingkari kota yang disebut tak terkalahkan. Raja Nabonidus memerintah dengan keras, menindas rakyat, dan menghina para imam. Rakyat Babilonia berdoa agar pembebas datang, dan nama yang berbisik di antara mereka adalah Cyrus. Dengan kecerdikan yang luar biasa, Cyrus menaklukkan kota itu tanpa menumpahkan darah. Ia memerintahkan tentaranya mengalihkan aliran sungai Efrat pada malam hari. Ketika air surut, pasukannya berjalan melalui dasar sungai, masuk ke kota saat semua orang tertidur. Keesokan paginya, rakyat Babilonia melihat bendera Persia berkibar di atas gerbang. Tidak ada pembunuhan, tidak ada penjarahan. Cyrus berdiri di tengah alun-alun besar, dan dengan suara tenang ia berseru, "Aku datang bukan untuk menghancurkan Babilonia, tetapi untuk membebaskannya. Setiap bangsa akan menyembah menurut kepercayaannya sendiri. Tidak akan ada lagi rantai di tangan manusia karena perbedaan iman." Kalimat itu menjadi isi deklarasi Cyrus, yang kini diabadikan dalam silinder tanah liat. Dianggap oleh banyak orang sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Kaum Yahudi yang ditawan di Babilonia menangis bahagia ketika Cyrus mengizinkan mereka pulang ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Dalam kitab Nabi Yesaya, namanya bahkan disebut sebagai yang diurapi Tuhan, sebuah kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada raja non-Israel lainnya. Membangun dunia baru. Kekaisaran Persia di bawah Cyrus menjelma menjadi yang terbesar di dunia. Ia membagi wilayahnya menjadi satrapi provinsi besar yang diperintah oleh gubernur setia, namun diawasi langsung oleh mata dan telinga raja. Ia membangun jalan-jalan besar yang menghubungkan seluruh negeri, dari Laut Mediterania hingga perbatasan India. Ia memperkenalkan sistem pos kerajaan, menjadikan komunikasi cepat dan aman. Di setiap kota besar, ia menegakkan hukum dan keadilan. Namun, di balik semua itu, Cyrus tetap sederhana. Istana yang ia bangun di Pasar Gadai bukanlah istana megah berlapis emas, melainkan bangunan sederhana di tengah taman damai. Di atas pintu makamnya kelak, hanya terukir tulisan, "Hai manusia, siapapun engkau, ketahuilah aku Cyrus, yang memberi kerajaan kepada manusia. Jangan iri, tetapi hormatilah aku." Hari-hari terakhir, tahun-tahun berlalu, kekaisaran membentang luas, namun hati Cyrus tak pernah puas. Ia selalu ingin melihat dunia lebih jauh, memperluas kedamaian dan keadilan ke tanah-tanah liar. Maka ia memimpin pasukan menuju timur laut, melawan bangsa Masagetai, suku nomaden yang terkenal ganas, dipimpin oleh Ratu Tomyris. Pertempuran berlangsung sengit, dalam badai pasir dan jeritan perang. Cyrus yang telah menua tetap memimpin dari depan. Ia berjuang dengan keberanian terakhirnya, menolak mundur. Legenda mengatakan, di sanalah ia menghembuskan napas terakhirnya. Tubuh sang raja dibawa kembali ke Pasar Gadai. Rakyat Persia menangis di jalan-jalan, mengenang raja yang bukan hanya menaklukkan dunia, tetapi juga hati manusia. Makamnya dibangun sederhana, tanpa kemewahan. Namun dari generasi ke generasi, orang-orang datang memberi hormat dan warisan abadi. Berabad-abad kemudian, ketika Alexander dari Makedonia menaklukkan Persia, ia pergi ke makam Cyrus. Di sana ia berdiri diam, menundukkan kepala. "Andai aku bisa menjadi raja sebijak engkau," katanya pelan. Demikianlah Cyrus dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai pemimpin yang memuliakan kemanusiaan. Ia menaklukkan bangsa, tapi tidak menundukkan hati mereka dengan ketakutan, melainkan dengan keadilan. Dari tangannya lahir konsep kekaisaran modern, satu pemerintahan besar yang membentang di atas perbedaan bangsa dan agama, bersatu dalam hukum dan kehormatan.
Apa yang dilakukan Raja Cyrus Agung sepanjang hidupnya? Menyatukan bangsa Persia dan Media menjadi satu kekuatan besar. Menaklukkan kerajaan Lydia dan menjadikan rajanya Drusus, sekutu dan penasihat. Menaklukkan Babilonia secara damai dan mengakhiri tirani Nabonidus. Mengeluarkan deklarasi Cyrus, piagam hak asasi manusia pertama. Memulangkan bangsa Yahudi ke Yerusalem dan memberi kebebasan beragama. Mendirikan sistem pemerintahan satrapi yang teratur dan efisien. Membangun jalan-jalan kerajaan dan sistem pos yang menghubungkan kekaisaran. Mendirikan kota Pasargadae sebagai pusat pemerintahan. Memimpin langsung dalam peperangan hingga akhir hayatnya. Menanamkan nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan dalam setiap penaklukan. Hal-hal yang dilakukan Raja Cyrus Agung semasa hidupnya. 1. Menyatukan bangsa Persia dan Media. Cyrus memulai langkah besarnya dengan menyatukan dua bangsa yang sebelumnya terpisah dan sering berselisih, Persia dan Media. Pada masa muda, Persia berada di bawah kekuasaan Media. Melihat rakyatnya tertindas, Cyrus mengobarkan semangat pemberontakan. Dengan kecerdikan, strategi, dan dukungan rakyat, ia menggulingkan Raja Astyages kakeknya sendiri. Namun alih-alih menghancurkan Media, ia mempersatukannya. Inilah cikal bakal Kekaisaran Ahmenia, kerajaan besar pertama yang menyatukan bangsa-bangsa timur di bawah satu bendera. 2. Menaklukkan Lydia, negeri emas. Kerajaan Lydia di Asia Kecil dipimpin oleh Raja Drusus, orang terkaya di zamannya. Dengan strategi militer yang jenius, Cyrus mengalahkan pasukan Lydia dan menaklukkan ibu kotanya, Sardis. Namun ia tidak membunuh Drusus. Ia menghormatinya dan bahkan menjadikannya penasihat kerajaan. Tindakan ini memperlihatkan bahwa Cyrus tidak menaklukkan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk persatuan dan belajar dari bangsa lain. 3. Menaklukkan Babilonia secara damai. Cyrus menaklukkan Babilonia, pusat peradaban dunia kuno. Dengan kecerdikan tanpa menumpahkan banyak darah, ia mengalihkan aliran sungai Efrat, sehingga pasukannya bisa memasuki kota tanpa perang besar. Setelah menguasai kota, ia tidak menjara atau menghukum rakyat, melainkan memulihkan ketertiban dan mengembalikan kebebasan. Rakyat Babilonia justru menyambutnya sebagai pembebas, bukan penjajah. Ini menjadi salah satu penaklukan paling manusiawi dalam sejarah dunia kuno. 4. Mengeluarkan deklarasi Cyrus, piagam hak asasi manusia pertama. Setelah menaklukkan Babilonia, Cyrus mengeluarkan deklarasi Cyrus, yang ditulis di atas silinder tanah liat dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Isinya mencakup prinsip-prinsip yang sangat maju untuk zamannya. Kebebasan beragama bagi semua bangsa. Hak bagi setiap bangsa untuk kembali ke tanah airnya. Larangan atas penindasan dan perbudakan. Perlindungan bagi rumah ibadah semua agama. Inilah sebabnya banyak sejarawan modern menganggap Cyrus sebagai pelopor hak asasi manusia. 5. Memulangkan bangsa Yahudi ke Yerusalem. Di bawah kekuasaan Babilonia, bangsa Yahudi menjadi tawanan. Cyrus, dengan kebijaksanaan dan rasa keadilannya, mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah yang telah hancur. Tindakan ini membuatnya dihormati oleh umat Yahudi. Bahkan dalam kitab suci mereka, Cyrus disebut sebagai yang diurapi Tuhan Mesias. Ia menjadi satu-satunya raja non-Israel yang disebut demikian. 6. Membangun sistem pemerintahan modern. Cyrus menciptakan sistem pemerintahan yang menjadi dasar bagi kekaisaran besar selama berabad-abad. Ia membagi wilayah kekuasaannya menjadi satrapi provinsi, masing-masing dipimpin oleh satrap gubernur. Ia menciptakan sistem pengawasan yang disebut mata dan telinga raja, yang melapor langsung kepadanya untuk mencegah korupsi. Ia memperkenalkan sistem hukum dan administrasi yang adil, memastikan pajak tidak memberatkan rakyat. Sistem ini sangat efisien dan bertahan hingga masa Darius Agung, dan bahkan diwarisi oleh kekaisaran lain setelah Persia. 7. Membangun infrastruktur dan jalan kerajaan. Cyrus memahami pentingnya konektivitas untuk mengatur wilayah yang luas. Ia membangun jalan-jalan besar yang menghubungkan seluruh kekaisaran, dari Laut Tengah hingga Asia Tengah. Ia juga menciptakan sistem POS kerajaan, yang memungkinkan pesan dari Pasargadae ibu kota, sampai ke pelosok dalam hitungan hari. Hal ini menjadikan Persia kerajaan pertama dengan jaringan komunikasi cepat di dunia kuno. 8. Membangun kota Pasargadae. Cyrus mendirikan kota Pasargadae, ibu kota pertamanya. Kota ini menjadi simbol kesederhanaan dan kebijaksanaan.
Di sana, terdapat taman-taman, istana sederhana, dan makamnya yang abadi. Cyrus menolak kemewahan berlebihan. Bahkan setelah kematiannya, makamnya hanya berupa bangunan batu dengan atap segitiga. Tanpa ukiran mewah, hanya tulisan singkat yang mencerminkan kerendahan hatinya. 9. Mempersatukan bangsa-bangsa berbeda di bawah satu kekaisaran. Kekaisaran yang dibangun Cyrus membentang dari perbatasan India hingga Laut Mediterania. Namun ia tidak memaksa bangsa yang ditaklukkannya untuk meninggalkan budaya mereka. Ia memperlakukan semua bangsa dengan rasa hormat, mengizinkan mereka menjalankan adat dan agama masing-masing. Pendekatan ini membuat kekaisarannya stabil dan damai, berbeda dengan kerajaan lain yang runtuh karena pemberontakan. 10. Memimpin sendiri di medan perang hingga akhir hayat. Cyrus tidak pernah bersembunyi di istana. Ia selalu memimpin tentaranya langsung di medan perang. Bahkan ketika sudah berusia tua, ia memimpin pasukan melawan bangsa Masagetai, suku tangguh di Asia Tengah yang dipimpin oleh Ratu Tomiris. Dalam pertempuran inilah, menurut legenda, Cyrus gugur dengan gagah berani, tetap memegang pedangnya sampai akhir. Tubuhnya dibawa pulang ke Pasar Gadai dan dimakamkan di tempat yang ia bangun sendiri. Warisan dan pengaruh Cyrus Agung. Setelah wafat, nama Cyrus tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak tokoh besar dunia. Alexander Agung datang ke makamnya dan memberi penghormatan, menyebutnya guru para raja. Pemikiran Cyrus tentang kebebasan dan toleransi berpengaruh pada filsafat Yunani, dan bahkan pada konsep pemerintahan modern. Silinder Cyrus dianggap oleh PBB sebagai simbol hak asasi manusia pertama di dunia. Kesimpulan, Cyrus Agung bukan sekadar penakluk yang memperluas wilayah. Ia adalah pembangun peradaban, pelindung kemanusiaan, dan raja yang memerintah dengan hati. Ia menaklukkan dengan pedang, namun mempertahankan kekuasaan dengan keadilan dan kasih. Dari tangannya lahir sebuah kekaisaran yang bukan dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas rasa hormat dan kebebasan. Dan selama ribuan tahun kemudian, namanya tetap disebut dengan penuh hormat sebagai raja pertama yang mengerti arti sejati menjadi manusia.